Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti acara yang insya Allah diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa setia dan taat kepadanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Baiklah, Dewan Juri yang saya hormati dan para hadirin yang saya hormati pula, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Vito Fadilah dari MTA Perwakilan Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan khutbah dengan tema potensi pemuda untuk agama. Dalam hal ini, pemuda pada umumnya masyarakat diremehkan karena kurangnya pengalaman dibandingkan dengan para orang tua. Begitu juga pada masa-masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kembali melihat sejarah. Pada zaman peperangan, Usamah bin Zaid diangkat menjadi seorang panglima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu pengangkatannya ini, Usamah bin Zaid masih berusia 18 tahun. Karena itulah Usamah bin Zaid menjadi seorang panglima termuda yang pernah dimiliki kaum muslim. Pada awalnya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak yakin dengan kemampuan Usamah bin Zaid. Mereka meragukan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terdengar desas-desus ketidakpuasan para sebagian sahabat tersebut sampai terdengar ke telinga Umar bin Khattab. Mendengar hal tersebut, Umar radhiyallahu anhu lantas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan permasalahan itu. Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan menemui para sebagian sahabat yang merasa tidak puas tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya meyakinkan para sahabatnya dan meredam rasa ketidakpuasan para sahabatnya. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, sebagai panglima termuda, Usamah bin Zaid langsung mememban tugas yang cukup berat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usamah bin Zaid mememban tugas untuk mengusir pasukan Romawi yang mengancam keutuhan umat Islam pada waktu itu, dan membawahi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak lainnya. Singkatnya, selama 40 hari berangkat berperang, mereka kembali ke Madinah dengan sejumlah harta rampasan perang yang besar dan tanpa seorang pun jatuhnya korban. Kemenangan itulah sekaligus bukti bagi orang yang sempat meragukannya. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, dari kisah ini
kita bisa ambil pelajaran bahwa pemuda memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin dalam dakwah ini. Dikarenakan pada masa muda ini manusia pada puncak pertumbuhannya, baik dari fisiknya, panca inderanya, maupun akalnya. Seperti hadis yang disampaikan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, niscaya Allah jadikan ia faham dalam agama. Hadis riwayat Muslim, juz 3, halaman 1524, nomor 175. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, oleh karena itu saya pribadi dan kami semua selaku pemuda sangat mengharapkan dukungan dan bimbingan dari para guru dan senior untuk terus berjuang dalam dakwah agama ini. Karena apa? Pemuda adalah mutiara terpendam yang harus diselami, diasah, dan diberi hiasan ilmu untuk menjadikannya indah dan bernilai. Maka para pemuda harus pandai memanfaatkan masa mudanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti hadis disebutkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ikhtanim khomsan qabla khomsin syababaka qabla haramika wasihataka qabla saqomika wa ghinaka qabla faqrika wa faraghuka qabla syaghlika wa hayataka qabla mautika." Yang artinya, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Baihaqi. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, sekian khutbah yang singkat ini semoga menjadi sebuah wawasan yang dapat membuat kita semua lebih dekat dengan Allah dan selalu semangat di jalan dakwah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.